Halo teman-teman, balik lagi di channel Ayah Aquatic. Oke, jadi video kali ini aku bakalan ngebahas tentang baby anrau. Gimana caranya buat kita dapetin atau kita memilih ikan cana anrau di dalam ombyokan. Kayak cana anrau aku ini, aku belinya di ombyokan waktu itu. Nah, gimana caranya memilih ikannya? Tonton video aku sampai selesai dan jangan di skip, oke? Oke. Jadi sebelum aku lanjut cara memilih anrau di ombyokan, aku mau kasih lihat kalian sedikit update dari auranti aku. Si Jojo, ini dia. Bukan ya? Ini dia. Bisa dilihat. Dia warnanya udah mulai naik gitu. Warnanya udah biru dan kuning pekat gitu. Terus kayak baju aku ini. Kuning. Oke. Jadi suara aku lagi agak kurang bagus. Ini aku nggak pernah ganti air, cuman aku tambahin dikit-dikit aja. Tuh, sempet juga ada yang nanya, Kak, berapa lama sih hidupin lampu untuk si auranti? Jadi kalau itu tuh bebas ya sebenarnya. Cuman kalau aku biasanya dari sore ke malam gitu aja sih. Nah, cuman sedikit itu sih yang aku mau update tentang si Jojo auranti aku ini. Oke deh, kita lanjut ke topik kita. Jadi bagaimana cara memilih bahan anrau di ombyokan. Oke, jadi aku mau bahas sedikit tentang cana anrau ini. Jadi anrau ini adalah salah satu cana yang tergolong guelph. Jadi yang tergolong ikan kerdil gitu, cana kerdil. Cana anrau itu paling panjang itu 15 cm ya, 15 sentian gitu. Jadi kalian nggak perlu tank yang besar-besar. Kalian cukup, misalkan kalian beli di size baby banget 6-7 cm itu, kalian kasih tank yang segini aja itu udah cukup banget sampai dia besar nanti gitu. Jadi itu kalian nggak bakal kesusahan buat yang nggak mau ribet pindah-pindah tank. Kalian nggak bakal kesusahan buat pindah tank lagi saat dia besar nanti, karena dia nggak bakalan besar-besar banget gitu. Jadi tetap aja segitu, beda sama maru gitu. Itu salah satu kenapa aku suka sama anrau. Oke. Karena ikannya itu masih baby, kita masih susah untuk tahu mana yang bagus mana yang enggak. Oke, jadi ini adalah tips and trick memilih cana anrau pada ombyokan. Nah, sama sih kayak cara-cara memilih ikan cana pada umumnya. Jadi kalian itu pasti bingung kan, karena di ombyokan itu kan banyak banget ikannya. Ya walaupun dikit pun, sedikit-dikitnya tuh pun lebih dari 2 atau 3 kan namanya ombyokan gitu. Nah, kalau menurut aku kalian itu memilih ikan di ombyokan itu dengan cara yang pertama, keaktifannya. Kalau kalian udah lihat ikan itu aktifnya tuh kayak gini, dia tuh nih kayak dia berenang di tengah, jadi nggak dia selalu diem di bawah atau nggak di pojokan atas, itu nggak selalu kayak gitu, dan dia bisa berenang di tengah-tengah, itu yang dinamakan aktif. Nah, kalau ikan yang aktif itu adalah ikan yang sehat ya. Setuju nggak? Setuju dong. Jadi kalau dia sehat pasti dia nggak diem-diem dong. Kalau dia udah sakit itu pasti dia mageran, terus ya pokoknya diem aja gitu. Dan kalian bisa tes juga pakai jari. Jadi kalau kalian tunjukin jari, kalau si ikan ini diem aja, itu adalah ikan yang kurang aktif ya. Tapi kalau dia respon jari kalian, dia mengikuti arah jari kalian, ikan itu adalah ikan yang aktif dan dia sudah mempunyai calon mental yang bagus gitu, karena keaktifannya. Nah, setelah kalian pilih yang aktif-aktif, dari semua yang aktif itu kalian pilih lagi ke warna dorsalnya itu pekat ya. Maksudnya warna dorsalnya itu biru. Emang sih kalau baby itu belum terlalu kelihatan, cuman pasti ada aja udah yang kelihatan warna biru-birunya. Kalian pilih itu, karena itu udah kemungkinan besar akan memiliki calon warna yang bagus gitu. Dan juga kalian lihat dorsal pada dorsalnya
Jadi aku udah berasa ikan guys. Oke, kalian bisa pilih di atas dorsalnya itu, di rimnya itu tebal, artinya dia memiliki bakal calon gondrong nih guys. Nah, kalian pilih yang itu. Dan yang ketiga, itu dari sekian yang bagus tadi, kalian pilih lagi nih yang ekornya kembang ya, yang ekornya besar gitu. Kalian pilih, dan kalau ekornya ngembang gitu besar, itu juga menandakan kalau ikannya tuh lagi sehat nih, lagi aktif kayak gitu. Kalian pilih itu. Kalau kalian pilih ikan yang nguncup, ekornya nguncup, dorsalnya nguncup, itu tuh adalah ikan yang kurang sehat atau mageran atau nguncup gitu. Jadi nggak baik, itu jangan dipilih, oke? Oke. Nah, selanjutnya gimana caranya memilih male dan female ya? Nah, biasanya kan kita susah nih membedakan gimana cara membedakan antara male dan female. Jadi kalau di ikan andrau ini kalian bisa tahu caranya mana itu yang male, mana itu yang female. Caranya kayak gini. Nah, jadi untuk cana andrau ini yang male itu kalian bisa lihat pada warna birunya. Jadi kalau warna birunya pekat itu adalah male atau laki-laki. Kalau warna di dorsalnya itu agak birunya kurang pekat, berarti itu female. Dan yang kedua, kalau kalian lihat pipinya itu lebih cabi, berarti itu yang male ya. Dan yang cewek itu yang lebih tirus gitu. Karena si cowok ini dia mengerami telurnya pada saat breeding. Si cana cowok ini yang mengerami telurnya di pipi sampai pada waktunya dia menetas gitu, baru dikeluarin. Jadi kayak itu. Jadi kenapa cowok itu pipinya lebih gede ya pada andrau. Dan juga kalian bisa lihat di bentuk kepalanya lagi. Kalau si cowok ini bentuknya U, kayak menyerupai huruf U, lebih bulat gitu, kayak menyerupai U. Kalau yang cewek itu lebih ke bentuk V gitu, jadi mungkin lebih tirus saja ya si ceweknya kayak itu. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi kalau kalian yang mau memilih baby andrau di ombyokan, bisa banget ikutin cara aku tadi. Nah, itu dia tadi video cara memilih andrau versi aku. Buat teman-teman yang punya cara lain atau mau bertanya, bisa di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video-video aku sampai saat ini. Dan jangan lupa juga selalu di komen, di like dan share video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dan dihidupin tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update video dari aku. Dan satu lagi nih, aku mau ingetin buat kalian, jangan lupa buat follow Instagram aku di ayaquatic_22 dan TikTok aku di ayaquatic. See you di next video.